Pada tahun 1830, negeri Belanda mengalami krisis ekonomi akibat hutang yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah Belanda membebankan negeri jajahan untuk dengan segera melepaskannya dari hutang. Dibutuhkan sebuah kebijakan yang praktis dan efisien dengan tujuan mengumpulkan dana bagi negara. Pada masa itu, terjadi pula penggeseran pemikiran dari pemikiran liberal ke era konservatif. Maka kebijakan baru yang digunakan sebagai jalan keluar sebenarnya bukanlah sebuah gagasan baru, melainkan bersumber pada kebijakan eksploitatif yang pernah diterapkan di Hindia Belanda oleh VOC. Kebijakan tersebut ialah kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Kebijakan tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van de Bos dan diterapkan pada tahun 1830 sampai dengan 1870. Sistem tanam paksa yang diusung oleh Van de Bos memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan produksi tanaman komoditi ekspor agar dapat menyasai pasar dunia dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Secara teori, sistem tanam paksa tidak perlu merugikan para petani. Akan tetapi, pada praktiknya sistem tanam paksa justru menjadi mimpi buruk bagi para petani di Hindia Belanda. Infiltrasi pemerintah melalui para pegawai Belanda dan penggunaan penguasaan pribumi sebagai kaki tangan merupakan salah satu sumber penyimpangan dalam kritik tanam paksa. Penderitaan rakyat yang hampir 50 tahun adalah efek dari penyimpangan atas sistem tanam paksa. Tanam paksa yang berlangsung selama hampir 50 tahun berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan. Kelaparan yang berujung pada kematian adalah konsekuensi yang harus rakyat terima akibat eksploitasi lahan tanpa memandang apakah itu lahan pertanian atau bukan. Eksploitasi terhadap tenaga kerja juga membuat rakyat menderita. Banyak dari mereka yang lari untuk menghindari kerja-kerja wajib yang merupakan salah satu poin dalam sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa juga melahirkan ekonomi uang di pedesaan yang kemudian menyingkirkan sistem ekonomi pertanian yang bersifat subsisten. Dihapusnya sistem tanam paksa pada 1870 tidak serta-merta membebaskan rakyat, khususnya para petani, dari penderitaan. Berlakunya sistem liberal kemudian justru memperparah keadaan bagi rakyat, khususnya para petani. Menurut Karl Marx, sejarah adalah sejarah perjuangan kelas. Dalam sejarah ini, petani adalah kelas tertindas. Mereka kehilangan kendali atas hasil kerjanya, dieksploitasi demi keuntungan kolonial. Bahkan, para pribumi lokal ikut memperkuat penindasan sebagai kaki tangan Belanda. Namun, tidak semua bisa dijelaskan lewat teori kelas. Perlawanan seperti perang di Ponorogo lebih dilandasi semangat agama dan budaya. Inilah kenapa teori Marx perlu dilengkapi dengan pendekatan lokal dan budaya. Sistem tanam paksa meninggalkan luka mendalam. Tapi dari sejarah kita belajar. Kekuasaan tanpa keadilan hanya melahirkan penderitaan. Mari terus belajar dan kritis terhadap masa lalu.